kami kelompok 1 terdiri dari 7 orang akan menjelaskan apa itu Human Centered Design. Human Centered Design yaitu sebuah proses dengan sekian set dan teknik yang digunakan untuk menciptakan solusi baru. Solusi yang mampu ditangani oleh HCD adalah ini hampir di semua bidang dan bahkan di dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Nick Bahbi 2017 terdapat 4 prinsip utama dalam melakukan Human Centered Design, yaitu 1. Berfokus pada orang yang menjalankan. Apapun yang dirancang selalu ditempatkan orang-orang yang menggunakan rancangan sebagai pedoman utama. Orang-orang itu bukan pengguna yang bukan abstrak dan hanya berupa konsep, namun mereka juga adalah manusia yang nyata dan akan berinteraksi dengan produk Anda. Lalu yang kedua, mencari masalah yang sebenarnya. Tidak semua masalah layak perlu diselesaikan, dan Norman mengidentifikasi bahwa terdapat 2 jenis masalah, masalah mendasar dan gejala dari masalah tersebut. Lalu yang ketiga, semua bagian adalah bagian dari sistem. Jangan hanya berfokus pada satu bagian dari perjalanan pengguna dan melupakan bagian lain dari perjalanan. Lalu yang keempat, selalu melakukan uji coba terhadap rancangan yang dibuat. Tidak peduli berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat ide, biaya yang dihabiskan, dan membuat prototip dan solusi rancangan, desainer harus selalu mengujinya dengan orang-orang nyata. Sehingga apabila ingin melakukan uji coba terhadap rancangan yang dibuat, harus diuji coba di lapang terlebih dahulu. Dalam konteks ini, perancang juga memperhitungkan status sosial dan kebutuhan akan HCD itu sendiri, tingkat pendidikan, latar belakang, profesional, faktor sosial yang berpengaruh, dan lingkungan dan target pengguna. Jadi dapat dikatakan Human Centered Design adalah tahap perancangan pertama dalam pendekatan secara user-centered. Kemudian solusi yang dibuat lebih baik pusat menggunakan pendekatan user-centered karena aspek yang diperhitungkan lebih kompleks dan membuatnya lebih terkonsentrasi pada realita yang dibutuhkan untuk pengguna tertentu. Kelompok saya berkunjung ke salah satu rumah kakek abu, yaitu di mana anak-anak bisa belajar mengaji dan juga membuat keterampilan. Di sini mereka bisa terbantu untuk mengerjakan tugas yang dimana sangat sulit untuk dicari karena kekurangan biaya untuk mengikuti bimbingan belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya discover. Discover itu sendiri artinya menemukan. Jadi discover pada kewirausahaan sosial ini adalah kita menemukan masalah yang ada pada objek penelitian kita. Seperti pada saat kita observasi, kita melihat yang ada di lapangan, bagaimana keadaan lapangan dan apa permasalahan yang kita temukan di sana. Jadi discover itu menemukan masalah-masalah yang ada pada objek penelitian kita. Dalam tahap discovery ini, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya di sini kita mencoba untuk menemukan sebuah permasalahan. Dan masalah yang telah kita temukan yaitu mengenai literasi yang cukup rendah di Indonesia. Dengan target dari permasalahan ini yaitu anak-anak di rumah belajar kakek abu. Kenapa kita memilih rumah belajar kakek abu ini? Karena saat kita mencari informasi bahwa rumah belajar ini hanya diampu oleh kakek abu sendiri sebagai pendirinya. Belum ada komunitas atau yang lainnya yang ikut membantu. Sehingga kita mencoba untuk melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi tentang hal ini. Dan ditemui bahwa rumah belajar kakek abu ini ternyata juga telah diampu oleh KPMB atau Keluarga Pelajar
mahasiswa Balikpapan yang ada di Malang yang ikut membantu Kakek Abu dalam mengajarkan anak-anak di rumah belajar ini. Dari observasi tersebut kita juga menemukan permasalahan yang baru atau tantangan yang baru, yaitu anak-anak di rumah belajar Kakek Abu ini ternyata justru lebih membutuhkan pembelajaran mengenai mengaji atau pembelajaran agama, dan juga kegiatan positif di hari Sabtu dan juga Minggu seperti kegiatan game edukasi atau permainan tradisional. Tahap kedua dalam konsep Human Centered Design adalah tahap ideate, di mana tahap ini merupakan tahap menghasilkan ide-ide sebagai bentuk dari penyelesaian masalah atau solusi atas permasalahan yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap discover. Tahapan ideate diawali dengan proses berpikir untuk mencari berbagai macam alternatif dari ide-ide baru yang tidak terbatas. Dari banyaknya pilihan alternatif tersebut, kemudian dilakukan penyaringan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil terbaik dari pilihan-pilihan yang telah diberikan. Tentunya dengan pikiran terbuka untuk bereksperimen dan bertukar pikiran atau brainstorming. Hasilkanlah ide-ide sekreatif mungkin. Kita bebas melakukan brainstorming agar kita dapat mencari apa solusi yang sekiranya tepat untuk diterapkan. Namun, tentunya juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Ide-ide tersebut tentunya harus dikemas dalam bentuk yang menarik dan dijadikan bentuk yang rinci sehingga memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Untuk ide-ide yang telah kelompok kami hasilkan akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Ide yang kami hasilkan dan akan kami lakukan ada 2 kegiatan, yakni mengaji dan bermain permainan tradisional. Hal ini kami lakukan agar menambah nilai-nilai spiritual dan nilai kebudayaan kepada anak-anak yang berada di rumah belajar Kakek Abu. Rencananya kami akan melakukan kegiatan tersebut setiap akhir pekan. Prototipe dalam Human Centered Design adalah sebuah tahapan ketiga setelah discover, ideate, dan baru setelah itu menambahkan. Apa itu prototipe? Prototipe adalah bentuk penuangan gagasan atau ide dalam suatu tindakan yang nyata. Jadi berangkat dari sebuah ide yang telah kita yang telah kita temukan dari sebuah permasalahan, kita tuangkan dalam sebuah gagasan nyata, kita tuangkan dalam bentuk konkret seperti itu. Nah, bentuk konkretnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Tahapan terakhir dari proses Human Centered Design adalah pada tahap prototype. Nah, pada tahap prototype ini data-data observasi yang telah ditemukan di lapangan lalu dituangkan dalam bentuk yang nyata. Nah, kebetulan kelompok kami mengambil lokasi yaitu rumah belajar Kakek Abu sebagai lokasi pemberdayaan kewirausahaan sosial. Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan pada tahap discover, bahwasanya rumah belajar Kakek Abu ini tidak hanya butuh literasi yang sebatas pada teori saja, tetapi literasi yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk yang real. Pada tahap prototipe ini kami mengambil 2 ide. Yang pertama yaitu ide literasi dalam bentuk permainan tradisional, karena pada saat ini permainan tradisional sudah mulai ditinggalkan atau dilupakan oleh anak-anak terutama di area rumah belajar Kakek Abu. Dengan mengangkat kembali permainan tradisional ini diharapkan permainan tradisional dapat dilestarikan atau dapat disebarluaskan oleh anak-anak di sekitar rumah belajar Kakek Abu. Kemudian yang kedua, rumah belajar Kakek Abu juga membutuhkan pengajaran mengaji. Oleh karena itu, kebetulan dari kelompok kami ada yang bisa kami tawarkan, yaitu dengan berbagai metode, diantaranya yaitu metode mendengarkan, kemudian membaca dan mengulangi bacaannya, sehingga anak-anak akan mudah terstimulasi untuk rajin belajar dan terus membaca, kemudian dapat menerapkan pembelajaran itu kepada hasil pembelajarannya setiap hari.